Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Devi Putri Kusanti di mata kuliah Dasar-Dasar Public Relations. Nah, hari ini adalah pertemuan kelima kita dan pembahasan mengenai kedudukan public relations dalam perusahaan. Saya harap kalian dapat mengetahui dan memahami lebih dalam lagi mengenai kedudukan public relations dalam perusahaan itu apa saja. Selanjutnya kita akan bahas di slide berikut ini. Pertemuan kelima, kedudukan public relations dalam perusahaan. Public relations sesungguhnya ialah alat manajemen yang modern secara struktural yang merupakan bagian dari integral dari suatu kelembagaan atau organisasi. Artinya, public relations bukanlah merupakan fungsi yang terpisah dari fungsi kelembagaan atau organisasi atau manajemen tersebut, sehingga bersifatnya melekat pada manajemen perusahaan. Nah, kita lihat di slide di sini bahwa public relations sebagai bagian dari struktur perusahaan itu menyelenggarakan komunikasi dua arah atau timbal balik antara organisasi atau lembaga yang diwakilinya dengan publiknya. Peranan public relations dalam perusahaan turut pula menentukan sukses atau tidaknya misi, visi, dan tujuan bersama dari perusahaan atau organisasi atau lembaga yang ia wakili. Nah, jadi di sini public relations itu merupakan salah satu bagian yang penting dan memberikan informasi baik dua arah baik dari internal maupun secara eksternal. Kedudukan public relations dalam organisasi yang tadi saya sudah sebutkan itu terdapat public secara internal dan public dalam eksternal, di mana hal ini mengisyaratkan bahwa seorang public relations officer sesuai fungsinya adalah sebagai penyambung lidah perusahaan atau organisasi, khususnya dalam hal mengadakan hubungan yang timbal balik dengan publik, baik yang berada di dalam maupun yang berada di luar perusahaan. Nah, ini menurut Moore di bukunya pada tahun 2004 menyatakan bahwa humas di tingkat manajemen puncak sebuah organisasi dengan seorang direktur utama dan dewan direktur, karena tindakan manajemen dan kebijaksanaan manajemen mempengaruhi humas, maka fungsi humas harus ada dalam kedudukan tertentu di dalam struktur organisasi untuk berpartisipasi dengan manajemen dan keputusan dalam kebijakan umum. Jadi di sini disimpulkan bahwa divisi atau bagian dari hubungan masyarakat itu ada di dalam struktur organisasi. Berikut adalah struktur organisasi dari kedudukan public relations yang ideal. Seperti yang kalian lihat, di sini terdapat bagian struktur organisasi yang bersumber dari bukunya Khatib, Center and Broom. Di sini terdapat ketua atau dewan direktur, kemudian ada presiden atau CEO, kemudian ada wakil presiden, kemudian di sini wakil presidennya itu terdiri dari wakil presiden seluruh subdivisi. Nah, kemudian di sini nampak wakil presiden dari public relations. Yang seperti sebelumnya saya sudah sampaikan, maka dari itu perlunya public relations atau divisi public relations dalam suatu fungsi manajemen yang memang itu terdapat dalam struktur atau bagian organisasi dan memiliki tanggung jawab yang penuh ke atasan atau secara langsung ke presiden. Selain sebagai penyambung lidah yang tadi saya sudah sebutkan, public relations juga memiliki fungsi lain, yaitu sebagai jembatan penghubung di antara dua macam publiknya, yakni publik internal maupun publik eksternal. Hal ini diharapkan dapat menjalin komunikasi yang baik di antara keduanya. Selanjutnya, kedudukan public relations dalam konteks yang ideal dalam suatu perusahaan atau organisasi menduduki tempat sebagai konsultan perusahaan di manajemen perusahaan. Public relations dalam kelompok posisi eksekusi pembuat keputusan atau koalisi dominan ialah di mana dalam suatu organisasi atau perusahaan terdapat departemen komunikasi atau departemen public relations yang memiliki fungsi dan perannya secara integratif ke dalam 4 fungsi, yakni yang pertama sebagai koalisi dominan.
Nah, apa itu koalisi dominan? Koalisi dominan ialah kelompok eksekutif yang memiliki kekuatan dan kekuasaan dalam struktur organisasi untuk mengambil keputusan dalam pencapaian tujuan. Kemudian dalam pencapaian atau penyelesaian tugas dan dilakukan secara objektif dan memiliki fungsi yang strategis. Keputusan koalisi dominan harus didukung dengan kaitannya masalah-masalah legalitas dokumen dan keabsahan kelembagaan yang diakui secara resmi oleh perusahaan. Nah, kemudian yang kedua ialah public relations sebagai boundary spanner, di mana boundary spanner itu sendiri ialah sebagai manajer penghubung. Fungsinya ialah public relations sebagai manajer penghubung antara organisasi dan publiknya. Nah, di sini dinyatakan bahwa public relation itu sudah seharusnya berdiri di dalam kedua publik tersebut, yaitu publik internal dan publik eksternal. Jadi seorang public relations harus berdiri satu kakinya di dalam publik internal dan satu kakinya di dalam publik eksternal. Jadi di sini adanya sebuah komunikasi yang baik dalam publik internal maupun dalam publik eksternal. Nah, selanjutnya ialah kemampuan yang dimiliki oleh public relation, yakni kemampuan technical skill, di mana kemampuan technical skill ini dilakukan oleh public relations melalui kegiatan-kegiatan menghimpun berita, yakni clipping, kemudian menganalisis atau evaluasi berita dari berbagai sumber media massa dan menciptakan media publikasi atau komunikasi dalam organisasi. Kemudian kemampuan managerial skill, yakni seorang public relations memiliki kemampuan manajerial dalam hal menyusun konsepsi dan perencanaan secara strategis. Praktisi public relations sebagai boundary spanner adalah merupakan pelaksanaan dua fungsi sekaligus, yaitu yang pertama sebagai pengelola informasi, yang kedua berfungsi sebagai perwakilan dari representasi kepentingan publik eksternal dengan cermat dan memperhatikan penerimaan atau penolakan dari kebijakan strategis organisasi yang telah dibuat. Nah, hal tersebutlah yang dapat dikatakan bahwa keberadaan public relations sesungguhnya atau sebenarnya harus terlibat secara penuh dalam program kegiatan di semua tingkatan struktur organisasi. Kenapa? Karena sebagai upaya untuk mengetahui pelaksanaan, arah tujuan atau sasaran dari manajemen strategik di berbagai level manajemen perusahaan. Nah, hal tersebutlah yang dapat dikatakan bahwa Departemen Public Relations sesungguhnya memiliki tujuan tersendiri, yakni memformulasikan dan mengelola program untuk melaksanakan program tersebut secara strategis dan dengan departemen yang terkait agar terhindar dari kesalahan-kesalahan atau koordinasi di antara program kegiatan dan tujuan atau sasaran dari strategic manajemen organisasi itu tercapai. Nah, di sini sudah jelas ya semuanya mengenai boundary spanner. Nah, berikut tidak lupa saya sampaikan adalah referensi yang dapat kalian baca perihal mengenai dasar-dasar public relations beserta subbabnya. Oke, saya rasa sudah jelas penjelasan dari saya. Jika nanti kalian masih ingin mengetahui lebih dalam mengenai kedudukan public relations dalam perusahaan, kalian bisa membaca buku-buku yang ada di referensi tadi. Sekian dulu penjelasan dari saya. Kita ketemu lagi di pertemuan ke-6 dalam mata kuliah dasar-dasar public relations. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.